diangkat terkait dengan travel nakal misalnya, atau misalnya regulator yang memang ini nggak bener lah, dia membuat. Masya Allah. Ya, gimana rasanya di penjara di Saudi Arabia? Sedihnya, ada beban, bahkan ada bahagianya juga ada, Ustaz. Kita kalau di penjara kita nggak bisa ngapa-ngapain, Ustaz. Iya. Setiap hari ya kita murajaah, kemudian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sejumlah nikmat besar. Yang di antara nikmat besar itu adalah bagaimana Allah memberikan nikmat keamanan bagi negeri ini. Yang nikmat keamanan itu jauh lebih tinggi nilainya dan kualitasnya ketimbang nikmat makan dan minum. Karena nikmat keamanan itu yang menjamin kita bisa hidup dengan baik. Maka oleh karena itu, saudaraku fillah, ketika negeri ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepada mereka dari rasa lapar dan memberi keamanan mereka dari kekhawatiran dan rasa takut. Maka ikhwah fillah, kita melihat bagaimana suasana kehidupan saudara-saudara kita di Gaza. Bagaimana kehidupan yang terjadi saat ini misalnya di Iran dan kemudian di negeri Yahudi. Bagaimana kehidupan mereka yang siang dan malam mereka terus merasakan ketidakamanan, yang itu membuat kerusakan tatanan kehidupan keseharian mereka. Dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keamanan itu selalu diberikan oleh Allah untuk negeri kita ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Barakallahu fikum. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada momen cari kisah kali ini, insyaallah kita akan bersama dengan salah seorang teman kita, ya, seorang tour leader yang bersertifikat insyaallah, Jack, ya. Masya Allah. Muhammad Hajar Zakaria. Alhamdulillah. Panggilan kerennya Jack. Mungkin karena panggilan keren Jack ini juga beliau memiliki pengalaman yang orang umum, kata orang. Ya, ketika menjadi seorang tour leader di sana. Dan menariknya lagi, Jack ini juga konten kreator. Alhamdulillah, Ustaz. Yang antum upload di ada platform Instagram, TikTok, YouTube, Facebook juga. Atas nama antum semua? Atas nama ana sendiri. Masya Allah. Itu konten kreator itu antum jadi sebagai seorang konten kreator bersamaan sebagai seorang tour leader, atau lebih dulu daripada tour leader? Lebih awalnya itu jadi konten kreator terlebih dahulu, Ustaz. Oke. Jadi kita edukasi. Apa edukasi tentang apa ini, Jack? Lebih ke haji dan umrah, Ustaz, fokusnya. Padahal antum belum jadi TL. Waktu itu belum jadi tour leader. Apa motivasinya? Ini, Ustaz. Jadi kenapa sih kita harus sering banyak untuk mengedukasi masyarakat Indonesia? Bagus sekali seperti cari umroh ini. Karena kita tahu ya, banyak kejadian jamaah umroh itu tertipu, Ustaz. Yeah. Itu nggak satu dua, banyak sekali tertipu oleh travel nakal, ya, katakanlah ada travel yang tidak amanah, ya. Yeah. Atau kurangnya edukasi sehingga misal umroh mandiri justru malah membahayakan diri sendiri. Nah, kita pengen mengedukasi mereka, jamaah Indonesia ini, agar aman dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Pun kalau mandiri, tata cara yang aman itu seperti ini. Kalau umroh pakai travel, cara pilih travel yang aman itu seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oh, itu awal konten itu, idenya adalah seperti itu. Iya. Selaras dong dengan cari umrah nih. Betul, cocok sama cari umrah. Cocok, ya. Motivasinya itu satu sama lain. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari konten-konten antum, ada nggak yang diangkat terkait dengan travel nakal misalnya, atau misalnya regulator yang memang nggak pas gitu, misalnya, artinya nggak bener lah, dia membuat aturan-aturan tertentu tapi itu merugikan jamaah. Ada nggak konten-konten begitu? Ada, Ustaz. Dulu kita juga mengedukasi bagaimana cara melihat travel itu sudah mempunyai lisensi atau surat izin atau belum. Iya. Nah, jadi cara dari
cek PPIU-nya, PIHK-nya itu sudah pernah kita juga sampaikan. Oke. Tujuannya meskipun yang PPIU atau PIHK itu tidak 100% ada kemungkinan menipu, tapi setidaknya kita sudah meminimalisir kesempatan atau peluang untuk tertipu dengan cara mencari legalitasnya, Ustaz. Oke. Apa antum memang kesehariannya sibuk di dunia haji dan umroh sampai antum kontennya pun motivasinya adalah itu? Ya, Ustaz. Jadi sekarang saya juga membina. Kita punya komunitas haji dan umroh namanya Umroh Backpacker Barokah. Jadi kita teman-teman yang mau belajar gitu juga bisa masuk ke grup itu, kita edukasi bareng. Nah, di sana juga kita melayani provider, ada mungkin pembuatan visa atau tiketing atau akomodasi hotel dan lain sebagainya. Semua pokoknya yang kebutuhan haji dan umroh kita fasilitasi, betul Ustaz. Secara legal sendiri, menurut pemerintah Indonesia bukannya backpacker ini ilegal? Oke. Jadi kalau kita mengatakan backpacker atau umroh mandiri ya Ustaz ya. Umroh backpacker atau umroh mandiri ini legal, sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika sebuah grup, sebuah kelompok atau orang yang tidak mempunyai legalitas, kemudian dia membentuk grup sendiri, kemudian memberangkatkan jamaah umrohnya tanpa punya PPIU, tanpa punya PIHK. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau misal kita rombongan berlima, keluarga kita sendiri misal, atau bertiga dengan teman-teman kita sendiri, tanpa ada campur tangan travel di situ, boleh, nggak ada masalah. Boleh ya. Tapi kalau misalnya dari grup itu sendiri, misalnya grup, apakah itu grup WA ataukah misalnya dari grup di satu komunitas tertentu, kemudian berencana seperti tadi ini backpacker umroh, backpacker syariah gitu ya. Ayo kita umroh bareng-bareng dong dengan backpackeran. Yang begitu nggak boleh. Kalau yang selama ini yang kita layani itu di situ orang-orang kita menyediakan atau membuat naungan yang pengen umroh mandiri. Butuh apa nih? Misal dia butuh visa, dia butuh tiket, dia butuh akomodasi hotel. Nah, dia berangkatnya memang pure mandiri, Ustaz. Ya sudah kita visa ya kita sediakan visa, tiket dan lain sebagainya. Tapi tidak membuat grup sendiri tanpa PPIU. Misal 45 pack kita berangkatkan tanpa ada naungan Sisko Patuh, nah itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Maksudnya lebih dalam lagi, siapa yang dirugikan kalau itu tetap terjadi? Mungkin kita dari sudut pandang kusnudon dengan peraturan pemerintah. Balik lagi bahwa banyak jamaah umroh atau banyak jamaah Indonesia, baik yang pengen haji dan umroh itu ada orang yang menyalahgunakan atau tidak amanah, sehingga untuk meminimalisir penipuan ini, maka pemerintah Indonesia itu membuat aturan yang mau berangkat umroh menggunakan travel itu harus punya PPU itu tadi, PPU atau PIHK. Dan ketika mau berangkat itu menyetorkan datanya lewat Sisko Patuh namanya Ustaz. Itu tujuan Sisko Patuh itu untuk men-tracking pergerakan jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya ini misal tanpa Sisko Patuh, nah ini bisa dikatakan ini jamaahnya ini nggak ada yang bertanggung jawab. Atau sudah berangkat namun di tengah jalan dia tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya. Saya bisa di tracking. Ini sampai sekarang jamaahnya kok terbengkelai. Siapa yang bertanggung jawab? Maka akan dicari yang Sisko Patuh tadi itu. Dari Sisko Patuhnya. Ya. Biaya lebih mahal. Otomatis kalau pengurusan Sisko Patuh, yaitu ada biaya lagi yang harus kita kirimkan. Itu yang membuat paket umroh non backpacker lebih mahal gitu atau gimana? Bukan Ustaz. Kalau umroh backpacker atau umroh mandiri memang mungkin di masyarakat Indonesia ini cenderung promosinya yang ada di sosmed itu umroh lebih murah katanya. Namun kenyataannya sebetulnya tidak semena-mena
bisa ditelan mentah-mentah. Oke. Karena banyak faktor dan banyak teknik untuk bisa benar-benar umroh itu jadi lebih murah. Salah satu faktor yang utama misal tiket. Tiket. Nah, kalau tiket travel itu kan biasanya blocking seat, Ustaz. Langsung blocking 45 pax. Harganya misal 15 juta katakanlah. Tiket Saudi Airlines. Nah, kalau umroh backpacker ini tuh kita bisa cari tiket bebas, termasuk tiket promo. Ketika ada tiket promo, misal kita pernah dapat nih tiket harga 5.500.000 atau 6 juta, itu PP Saudi Airlines. Dari angka 15 juta menuju ke 6 juta karena itu sudah berbeda 8 juta, 8 jutaan lebih bahkan. Nah, itu dari total biaya itu bisa lebih miring. Nah, tapi tiket promo itu nggak selalu ada, Ustaz. Nah, itu yang makanya tidak bisa kita telan mentah-mentah bahwa umroh itu umroh mandiri atau umroh backpacker itu lebih murah. Iya, lebih murah kalau misal pas waktunya dan ada trik-trik yang bisa jadi flight mungkin yang diskon lagi promo begitu ya. Hotel ada nggak promo hotel? Kalau hotel rata-rata bukan di promonya tapi di seasonnya, Ustaz. Oh, season. Oke, ya. Nah, umrohnya jangan di high season, jangan di Desember atau Ramadan gitu. Ya, jangan Ramadan, jangan Desember gitu ya. Oktober gitu oke masih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah itu baru antum terfikir untuk jadi tour leader. Kalau tawaran tour leader memang sudah sering sih dari dulu. Jadi kita tinggal ACC saja siapa yang bulan ini berangkat bareng kita gitu. Masya Allah. Nah, pengalaman antum sebagai tour leader, apa yang membuat antum itu ingin bersertifikasi BNSP untuk menjadi seorang TL? Oke, jadi gini Ustadz, sebetulnya kalau kita tarik dari belakang lagi, kenapa sih kita harus jadi tour leader? Kenapa sih kita harus jadi pembimbing haji dan umroh gitu? Yang kita penginkan itu pengen bahwa tamu-tamu Allah ini bisa menjalankan ibadah haji dan umroh sesuai sunnah, kemudian lancar, aman, ada yang jagain, dan mereka bisa mabrur, mencapai titik ibadah mereka itu sempurna gitu. Masya Allah. Kita kawal itu. Kita pengen kalau petugas itu ya tugasnya menjaga mereka. Jangan sampai justru malah kesempatan kita menjadi tour leader atau petugas haji ataupun petugas umroh malah mementingkan diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini kenapa sih kita harus BNSP gitu ya? Kalau BNSP itu sebetulnya sebetulnya itu legalitas, Ustaz. Legalitas di mana biar kemampuan kita itu terakui. Meskipun balik lagi, travel itu meskipun di antara semua BNSP akan tetap menseleksi lagi siapa orang-orang yang qualified untuk menjadi tour leader untuk travel mereka gitu. Ya. Dan bukankah ini tour leader itu secara umum tidak memiliki sertifikasi itu yang membuat antum ingin harus punya sertifikasi BNSP ini? Apa itu penyebabnya? Kenapa pengen memiliki sertifikat ya tadi itu Ustaz? Bahwa legalitas, bagi saya legalitas itu penting Ustaz. Itu pun juga bisa membuat jamaah secara tidak langsung tuh percaya bahwa pembimbing umrohnya yang ngejagain mereka dalam tur, di mana tur ini nggak main-main Ustadz. Dari Indonesia naik pesawat bisa sampai 10 jam, nanti belum misal kalau ada pesawat transit, total perjalanan bisa sampai belasan jam. Kalau yang menemani mereka ini, mohon maaf, yang masih belum qualified, masih amatir misal, itu sangat berbahaya. Nah, ketika BNSP itu ada semacam kurikulum, panduan-panduan bagaimana kita untuk bisa mencapai sertifikasi itu, Ustaz. Masya Allah. Berapa lama proses untuk mendapatkan sertifikat BNSP ini? Kalau untuk sertifikasi itu sebenarnya nggak lama, Ustaz. Mungkin 1 hari sampai 2 hari itu bisa. Karena
yang ikut biasanya yang ikut BNSP atau sertifikasi itu memang yang sudah punya background sebelumnya. Ya, betul. Jadi sudah punya sudah punya pengalaman membawa jamaah, sudah punya pengalaman keberangkatan minimal, kalau sesuai standar itu minimal 2 kali keberangkatan. Jadi udah tahu lapangan. Sertifikasi itu hanya, ya bisa dibilang hanya tesnya saja. Oke. Kalau dia tidak punya pengalaman sama sekali, oke nggak untuk ngambil sertifikasi itu? Secara aturan, kalau Ya. kita ngomongin paling tinggi dulu secara aturan. Kalau secara aturan tuh harusnya, saya bilang harusnya, itu memang ada standar itu pengalamannya 2 kali keberangkatan minimal nih. Oke. Terus ada bukti itinerary-nya, ada bukti manifestnya dan lain sebagainya. Iya. Tapi adapun yang belum punya pengalaman itu masih bisa, Ustadz, masih ada kesempatan untuk ikut dan nanti selama beliau ini memenuhi kriteria atau materi-materi yang disampaikan oleh pihak BNSP dan memenuhi syarat, itu masih bisa. Oke. Masya Allah. Jadi di sini ada simpulin bahwa memiliki seorang tour leader yang bersertified, ya, yang certified ini sesuatu yang sangat urgent, yang sangat perlu, ya, supaya memiliki standar, bagaimana standar terhadap pelayanan, ya, terhadap para jamaah, Ya. gitu ya. Dan juga dari pihak travel sendiri memiliki nilai lebih karena tour leader mereka bersertifikasi, bersertifikat, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Anda dengar ini ada pengalaman menarik yang pernah antum alami ketika menjadi tour leader juga ketika di Saudi Arabia, sehingga menyebabkan antum harus dipenjara di sana. Wah, Masya Allah nih. Masya Allah. Ya. Gimana rasanya dipenjara di Saudi Arabia? Wah, kalau pengalaman saya di penjara itu gimana ya? Campur aduk, Ustaz. Ada sedihnya, ada beban, bahkan ada bahagianya juga ada, Ustaz. Bahagia di penjara? Ada, Ustaz. Ajib. Kenapa begitu tuh? Ya kita kalau di penjara kita nggak bisa ngapa-ngapain, Ustaz. Iya. Ya, setiap hari ya kita murojaah, Masya Allah. kemudian kita baca Quran, ibadah. Orang kalau udah jatuh kena musibah ya nggak ada pilihan lain kecuali mendekat kepada Allah. Nah, itu Betul. kesempatan lagi untuk bisa mengambil hikmah, kemudian cari sesuatu yang baik, apa yang kita cari dari hikmah itu sendiri. Oke, sebelum Anda nanya terkait dengan apa sebab antum di penjara di Saudi Arabia, di negeri orang, ya, jangan cari pengalaman begitu di negeri sendiri. Iya. Di Saudi Arabia, Anda ingin nanya terkait dengan bagaimana kehidupan di dalam penjara di Saudi Arabia. Mungkin kalau kita Ini selnya gede, kecil, besar, kecil atau gimana nih? kalau selnya kurang lebih kayak setengah studio ini, Ustaz. Oke. Setengah studio ini, kemudian kalau dari masuk pertama itu berarti ada 2 sel. Berarti ada dua kali, berarti ya ada 2 kali ini berarti ruangan kita. Oke. Ada 2 ruangan yang besar, kemudian ada 3 ruangan yang kecil. Ruangan kecil ini hanya cukup 1 orang. Masing-masing ruang kecil cukup 1 orang. Itu ada 3 sel. Iya. Kalau di dalam ya ber-AC, Ustaz. Di sana Ustaz AC. Nggak kayak kalau kita bayangkan penjara kayak di Indonesia itu mungkin panas, kemudian jelek. Di sana ya nggak bagus, tapi nggak seperti yang kita bayangkan ekspektasi kayak penjara di Indonesia. Nggak bagus, tapi nggak seburuk yang ada di negeri kita. Iya, betul. Gitu ya. Nah, berapa orang per sel nih? Per sel itu ada 10 orang, Ustaz. 10 orang. 10 sampai 13 orang. Urusan toilet gimana toilet? Nah, toilet, setiap ruangan itu ada toilet, ada pintunya tertutup. Oke. Nah, Jadi walaupun 10 orang ini ketika mau ada yang di toilet tertutup sama sekali tertutup. Ya dia? tertutup, air pun lancar. Air lancar juga. Nah, ini cerita yang lucunya. Waktu pertama saya masuk itu di sel yang nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 ini yang jadi masalah itu adalah WC-nya, Ustaz. WC-nya mampet. Tapi ketika saya masuk belum mampet. Saya mampet itu mulai hari ketiga. Jadi ada WC, tapi WC-nya yang sel nomor 2 ini hari ketiga mampet. Itu yang mulai masalahnya terjadi itu. Allahu Akbar. Gimana itu? Jadi namanya orang manusia normal ya pasti kan kita juga mohon maaf ada buang air kecil, Iya. buang air besar. Iya.
sampai titik di mana si WC ini sudah tidak bisa mampu menampung 10 orang dalam satu sel, Ustaz. Subhanallah. Nah, di satu sel saya itu ada yang dikatakan mungkin SDM-nya itu masih bukan, daya pikirnya itu setengah. Ada orang yang spesial lah saya bilang. Nah, waktu itu karena sudah mampet dan bau kemana-mana, semua nggak tahan, akhirnya si orang yang kita anggap kurang yang spesial ini kita suruh ambil itu kotorannya itu suruh kita ambil, kita paksa, bukan kita sih, teman-teman yang lain suruh ngambil, dia paksa pakai kresek, kemudian dibuang di tempat sampah di dalam sel. Itu baunya masya Allah itu kemana-mana. Akhirnya kita panggil. Emang tempat sampah di dalam sel ini, antum nyampah apa di dalam sel nih? Jadi setiap hari di sel itu kita dapat makan, Ustaz, 3 kali sehari. Misal nih kalau ada tamis atau ada nasi biryani atau roti masuk, itu kan masuk juga sebungkusnya, senampannya. Kalau mereka kan biasanya ada kertas itu, Ustaz. Habis makan dikumpulin terus dibuang. Nah, itu untuk pembuangan sampah-sampah sehari-hari. Nah, itu dibuanglah di situ. Tadi itu, dan itu udah baunya kemana-mana. Hari ketiga itu, akhirnya kita panggil askari untuk mindahin kita dari sel ini. Akhirnya di hari ketiga atau hari keempat, saya pindah ke sel nomor 1. Jadi yang sel nomor 2 ini karena biasanya udah nggak standar, akhirnya kita pindah ke sel yang nomor 1. Ketemu sama teman-teman yang baru lagi. Oh gitu. Loh, antum dipindah itu bukan serombongan dipindah nih? Serombongan, karena bau tadi itu, Ustaz. Allahu Akbar. Itu sel 1 nggak mencium yang ada di sel antum nih? Enggak dicium. Mereka nggak mencium? Jadi mencium. Terpisah sama sekali atau gimana? Mungkin waktu setelah diambilin oleh askari, OB-nya kali di situ, segera dikeluarkan. Tapi kan itu butuh proses panjang, sehingga untuk keamanan kita yang ada di dalam, dipindahlah ke sel yang nomor 1. Ketemu teman-teman baru. Ya, terus yang itu dibersihkan untuk dibuang. Karena kalau kita tetap di situ dengan posisi gerbang yang dibuka kan berbahaya bagi mereka. Jadi dipindah dulu. Ketemu teman-teman baru. Orang yang paling jahat di dalam sel ini orang yang apa kesalahannya nih? Justru ini, Ustadz, yang saya mendapatkan fakta atau yang terbaru bahwa orang Arab Saudi itu atau orang yang ada di sel itu, orang itu orang-orang baik, Ustadz. Subhanallah. Saya masuk di sana, kan saya nggak tahu bahwa saya itu akan masuk ke penjara di hari itu. Dengan posisi saya cuma bawa baju biasa sama celana dan HP dan dompet. Dimana dompet saya masuk di celana saya itu kelihatan menonjol. Saya masuk penjara, tidak ada orang sama sekali yang menyentuh atau bahkan meminta uang saya sepeser pun. Itu yang saya bayangkan, kalau itu saya masuknya sel di Indonesia, itu nggak ada 1 menit uang saya sudah habis. Itu dihabisin orang yang di dalam sel atau orang yang di luar sel yang habisin duitnya? Mungkin di dalam sel. Itu bayangan saya. Jadi orang-orang di sana nggak ada. Itu saya anggap. Jadi duit tetap utuh nih? Duit tetap utuh. Berapa banyak duit yang antum bawa waktu masuk sel nih? Ya nggak banyak sih, cukup aja sih, Ustaz. Oh gitu ya. Terus orang baik yang bagaimana yang antum sebut ini? Itu tadi. Jadi mereka itu sangat menjaga hak kita. Jadi mereka nggak mau ambil sesuatu yang mereka anggap itu bukan hak mereka, salah satu uang. Kalau di Indonesia mungkin bayangan saya itu uang tuh udah pasti diambil, mungkin ya. Tapi dengan cerita-cerita yang ada itu ya seperti itu. Uang tuh kalau di Indonesia hilang udah habis. Di sana ini juga, Ustadz, saya dikasih baju, Ustadz, sama teman-teman yang lain. Oh, bukan karena dari saya pihak. Kan sampai 2 minggu, Ustadz, di penjara itu. Bukan dari pihak yang berwajib? Tidak. Jadi di sana itu kan kadang tuh dijenguk sama keluarganya, dijenguk sama adiknya, kakaknya. Nah, jadi mungkin stok baju mereka ada. Sedangkan saya nggak ada waktu itu, karena saya posisi waktu masuk sel
itu seperti menghilang, Ustaz. Dadakan. Hilang kontaknya. Jadi saya di sana juga dikasih baju, bahkan pakaian saya itu juga dicucikan sama mereka. Dilondrikan. Bukan di laundry, tapi di dalam sel tuh bisa nyuci. Dicucikan sama mereka. Saya masih ingat sekali itu. Masya Allah. Bahkan yang dari Suriah itu menawarkan tiket balik saya itu mau diganti 100%. Karena harusnya kan saya pulang 3 hari sebelum masuk sel. Iya, betul. Karena saya masuk, akhirnya tiket saya ini hangus. Iya. Terus ditawari, mau nggak saya belikan tiket lagi gitu, ditawari bahkan sama mereka. Sama temen di sel nih? Iya, dari Suriah. Oh, Masya Allah. Oke. Menu makanan di penjara Saudi Arabia, apa ini menu makanannya? Antum cerita mulai sarapan, jam makan siang, jam makan. Ini bukan untuk nyediain paket umroh plus sel Saudi Arabia, bukan jemaah. Tapi bagaimana kita bisa paling tidak mempelajari bagaimana budaya di luar sana, bagaimana mereka kalau bicara negara yang katanya bermasalah secara hak asasi manusia juga, Saudi Arabia termasuk yang disorot dalam hal ini. Anda ingin tahu bagaimana menu makanan di penjara Saudi Arabia? Baik Ustadz, kita ketika di penjara itu dimanusiakan seperti manusia Ustadz. Betul. Dari ruangannya, kalau ruangan menurut saya kalau untuk tidur ya sudah cukup lah, karena ada karpet, di bawah itu ada karpet. Yeah. Untuk makanannya kita makan tuh 3 kali sehari. Makan bisa 3 kali sehari. Kalau pagi itu biasanya sarapannya tuh semacam kayak tamis. Ya, roti tamis. Jadi roti yang mungkin keras kalau bagi orang Indonesia ya. Itu juga sudah lengkap sama kejunya, sama pemanisnya itu sudah ada. Keju, apa? Kurma nggak? Kurma nggak ada kurma. Zaitun? Iya, kalau zaitun ada. Dapat. Ada. Kayak selai yang madu itu. Ya, selai madu. Ah, ya. itu Dapat. ada. Butter ada juga. Dapat. Ini kayak Jubnah dapat juga. Dapat juga. Dapat. Ini kayak menu sarapan di hotel bintang 3 dan bintang 5 nih. Iya, kurang lebih seperti itu kali ya. Penjara ya? Iya, itu pagi itu sarapan pagi itu. Siap. Pagi itu kita biasa dapat per orang dapat minuman air yang 1,5 liter Ustaz. Per orang per hari. Per hari. Oke. Dapatnya biasanya berarti 1 lusin, berarti ada 12. Iya. 12, berarti dimasukin sana. Itu sehari itu ya jatahnya cuma 1. Jadi kita harus bisa bertahan sehari pakai 1,5 liter. Iya. Tapi kadang masih ada sisa 2 atau 3 itu bisa kita ambil bareng-bareng, kita minum bareng-bareng. Minum ada, makanan ada. Kalau siang itu kadang roti burger itu ada juga Ustaz. Itu saya senang kalau yang keluarnya burger itu saya senang. Gitu ya. Iya. Kadang juga makanannya nasi biryani atau nasi kebuli ada. Kalau malam nasi biryani juga nasi kebuli. Malam nasi biryani dan nasi kebuli. Ya kita makan bareng-bareng sama teman yang di situ. Ada mungkin 3 packs atau 4 packs. Jadi kita buat grup-grup bertiga atau berempat gitu. Ayam, kambing? Ayam, isiannya ayam. Gitu ya. Bukan kambing. Nasi biryani atau kambing? Iya. Liwet nggak ada ya? Liwet nggak ada. Ada pernah satu kali itu, ini nyebut merek boleh ya? Iya. Ada salah satu teman itu yang dijenguk terus dibawakan Indomie Ustaz. Oke. Dan itu enak banget Ustaz. Ketika kita makan di luar penjara enak, apalagi di dalam itu. Apalagi dalam penjara makan Indomie gitu. Teman-teman juga pada tahu bahwa masakan Indonesia enak katanya. Oh gitu ya. Dengan melihat Indomie ini dari Indonesia katanya. Masya Allah. Wah ini yang dapat Indomie antum sendiri atau yang lain? Temen dibawakan sama saudaranya. Ya, berapa banyak dia bawa? Hanya 2 bungkus. Tapi kita bagi bareng. Itu yang bikin lebih enak tuh. Seru. 1 sendok. Masya Allah. Antum nggak nyesel ketika selesai keluar dari penjara nggak pengen masuk lagi gitu? Nggak pengen masuk lagi. Nggak pengen. Walaupun cuma fasilitas enak gitu ya. Memang pengalaman yang luar biasa, pengalaman mahal.
tapi saya nggak mau ngulangin lagi. Masya Allah. Kalau misalnya Anda melihat nih ya, dari antum dan pengalaman masuk penjara di Saudi Arabia, kalau dari potongan muka sih nggak ada potongan-potongan kriminalnya begitu Jack ya. Kalau misalnya cuma namanya doang, siapa yang mau ketemu sama Jack? Wah, ini Jack siapa nih? Mungkin tato di atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Mungkin dari nama yang menyebabkan antum masuk ke dalam penjara ini. Ya. Apa penyebabnya nih Jack? Nah, penyebabnya itu mungkin ini rada aneh di telinga kita. Gitu Masalahnya apa kok bisa masuk penjara sel sampai 2 minggu? Iya. Jadi kita tuh dulu ada program yang memang sudah berjalan lama ya. Kita tuh ada sedekah setiap hari Jumat, Ustaz. Sedekah setiap hari Jumat, sedekah Jumat. Sedekah Jumat Ya. di Tanah Haram itu Di tanah, programnya. Masya Allah, keren banget. Itu kita share di sosmed, kita share di grup komunitas juga, dan teman-teman yang mau ikutan gabung. Sebetulnya sudah berjalan normal aja, sudah lama. Ketika itu mungkin musibah aja. Hari itu program itu berjalan, kemudian sama teman-teman direkam, habis itu dimasukkanlah di grup. Tujuannya bahwa kita itu sudah menyelesaikan amanah kita loh, sudah selesai. Untuk sedekah Jumat di Masjidil Haram. Nah, masalahnya itu saya upload di platform TikTok, Ustaz. Ya. Di platform TikTok ternyata itu viral, Ustaz. Sehari itu langsung 500.000 view. Sehari 500.000 view. Iya, itu langsung banyak komen-komen dari orang-orang Arab Saudi karena uploadnya itu memang di Saudi waktu itu. Iya, Jadi iya. masuknya server Saudi. Ini yang awal mulanya ini jadi masalah. Awal masalah begitu Masuknya di server Saudi. Mungkin kalau orang-orang upload masuk di server Indonesia mungkin nggak terlalu jadi masalah. Masuk di server Saudi, langsung malamnya saya ditelepon sama polisi, Ustaz. Bahwa konten kamu yang ini harus di take down kalau nggak mau masalah panjang awalnya. Nah, pertama saya kira ini siapa kok tiba-tiba seperti ini gitu. Iya. Saya nggak terlalu menggubris awalnya. Tapi si polisinya ini langsung hubungin ke kafil saya. Jadi kafil itu mungkin semacam penanggung jawab atau sponsor kita lah. Oke. Menghubungi kafil. Nah, setelah menghubungi kafil baru menghubungi saya bahwa konten kamu ini bermasalah, segera di take down. Ini aku kafil kamu dengan bukti-bukti ini. Baru saya respon setelah kafil saya yang ngasih tahu. Setelah selesai saya hapus. Kemudian si kafil tetap memerintahkan untuk mendatangi si polisi karena polisi masih mau jumpa sama saya. Iya. Singkat cerita, malam itu saya janji ketemu, udah kita ketemuan, langsunglah saya dibawa. Ketemu di? Waktu itu posisinya saya minta di Aziziyah, daerah Aziziyah, Ustaz. Ketemu, langsung naik mobil. Mobil polisi? Bukan mobil polisi, mobil pribadi. Mobil yang bahkan mungkin bukan mobil bagus juga, mobil biasa. Saya masuk, langsunglah saya dibawa ke sel atau penjara yang itu pas di sebelahnya Le Méridien Tower, Ustaz. Le Méridien Tower yang di? Le Méridien Tower tuh Kudai? Iya. Yang di Kudai? Ada sel di situ? Di sebelahnya pas. Ya, oke. Sebelahnya pas. Nah. Langsung waktu itu HP saya diambil, kemudian dimintain keterangan. Ya waktu itu saya anggap mungkin dimintain keterangan aja, biasa normal. Iya. Namun di luar ekspektasi saya langsung diborgol tangan, borgol kaki, kemudian difoto, saya masuk ke sel. Itu Ustaz. Itu asbabul nuzulnya. Gimana saya bisa masuk ke sel? Sel gitu ya? Iya. Karena mengupload konten tentang sedekah Jumat di Tanah Haram. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, Ustaz. Oke. Berapa lama sambil nunggu untuk disidangkan ini Mas, kasus antum nih? Kalau di sana itu, kalau kata teman-teman saya di sel itu, biasanya sidang itu berlangsung seminggu sekali. Oke. Nah, sidang itu seminggu sekali. Kebetulan saya malamnya itu kan malam ketangkep, terus besok paginya itu sidang. Nah, sidangnya itu ya kita di hadapan hakim gitu, Ustaz. Iya. Jadi kita langsung berhadapan-hadapan dengan hakim.
Namun nggak seperti yang kita bayangkan di Indonesia yang ada kayak forum Pengadilan. sidang besar itu enggak, tapi langsung satu persatu gini, langsung to the point, face to face. Ditanya-tanya latar belakang kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya. Antum nggak nanya apa kesalahan saya sehingga saya di penjara atau di... Enggak, langsung didakwa gini pertanyaan, kenapa kamu buat video ini, langsung to the point ke sayanya. Bukan kita nggak dikasih kesempatan untuk kenapa saya ditangkap, enggak. Jadi pembelaannya cukup kenapa kita membuat video itu, terus kenapa bagi-bagi makanan dan sebagainya, kenapa diupload gitu-gitu, Ustaz. Terus akhirnya setelah antum jawab semua, udah jawab semua, selesai, kita dibalikan ke sel. Nah, dan tidak tahu apakah antum dinyatakan bersalah atau nggak bersalah, vonisnya apa, berapa lama. Nah, itu yang jadi rahasianya, itu kita nggak tahu, Ustaz. Kita harus menjalani hukuman ini sampai kapan kita nggak tahu. Jadi setiap hari ya, kalau nggak hari ini pulang ya berarti besok. Besok teman-teman yang teman yang keluar ya kita peluk-pelukan sama selamat sudah keluar. Ya kita nunggu besok lagi. Ada teman yang keluar lagi. Tapi juga ada orang yang masuk baru. Keluar masuk biasa. Jadi banyak kenalan antum di sana. Banyak. Orang baik semua ini. Insya Allah semua baik semua. Masuk keluar sampai akhirnya di hari ke-13 atau ke-12 itu baru nama saya lah dipanggil. Muhammad Zakaria, Indonesia, Ta'al. Nah, saya dipanggil. Kata teman-teman, posisi waktu dipanggil saya di toilet, Ustaz. Nah, saya keluar toilet, teman-teman udah pada pesta, udah pada senang. Ya selamat, kamu hari ini keluar katanya. Masya Allah. Saya keluar, beneran keluar. Iya, tunggu aja habis asar katanya. Bener, sebelum asar waktu itu nama saya dipanggil, saya ke kantor lagi ke depan untuk dikasih wejangan. Intinya jangan sembarangan ngerekam kalau di Arab Saudi. Mungkin juga hikmah buat teman-teman ya yang haji dan umroh, jangan sembarangan ambil video kali ya. Setelah itu sudah langsung dilepas itu aja, Ustaz. Selesai, sudah pulang. Selesai. Itu kondisi antum di dalam penjara ini tidak diketahui oleh istri dan anak. Istri nggak tahu, keluarga nggak tahu, teman juga nggak tahu. Teman nggak tahu semua. Teman nggak tahu. Tiba-tiba ngilang begitu saja selama 2 minggu. Taunya pokoknya ini saya dicari polisi. Katanya soalnya hanya untuk tanda tangan aja. Iya. Awalnya tuh memang kalau masalah kayak gini hanya tanda tangan terus selesai. Yang penting nggak ngulangnya lagi. Nah ternyata setelah tanda tangan itu bukan tanda tangan, kita di ketemuan langsung dibawa ke penjara, HP diambil. Jadi nggak sempat komunikasi dengan siapapun. Nggak sempat komunikasi, itu yang bikin sedih di dalam selnya, Ustaz. Nggak bisa ngasih kabar dulu. Masya Allah. Dan antum memang temuin polisi itu sendiri tanpa ada teman, tanpa ada saksi, tanpa ada apapun begitu ya? Iya, karena pasti teman juga akan takut kalau ketemu sama polisi juga. Jadi begitu ya? Jadi memang lebih amannya kali ya. Jorokin antum sendirian. Ya didatengin sendirian. Nah, ini pengalaman ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa beliau saudara kita ini Jack nih di penjara karena ngonten sedekah Jumat di tanah haram. Ini pelajaran, bukan cuma ngonten tapi diupload. Ya, kalau ngontennya doang sih oke lah. Nanti uploadnya nunggu ketika sudah pulang di Indonesia. Itu lebih aman insya Allah. Ketimbang antum sudah di situ, kemudian masih aktivitas, masih ceritanya masih panjang, masih mau belum lagi umroh misalnya, masih di tanah kota suci Madinah misalnya, belum sampai ke Mekah, ternyata sudah upload dan kemudian viral, dan akibat viral itu dicari-cari polisi, akhirnya antum nginep bareng makan tamis dengan roti tamis seperti teman-teman beliau. Ya, sarapan paginya tamis, siang dan malamnya siang burger, malamnya adalah mandi atau biryani. Iya, Bukhari biryani. Ya, tapi di sel di Saudi Arabia. Jangan sampai seperti itu. Lebih enak, walaupun apa yang paling nggak enak makanan di sana? Ya, dapat hadiah kurma saja dari orang. Tapi makan sambil bebas, sambil di karpet dan teras Masjid Nabawi, daripada makan enak tapi di sel Saudi. Ya. Nah, ini ikhwafillah pelajaran besar. Juga jika antum berpotensi untuk akan terjadi masalah seperti itu, apakah antum itu sebagai seorang tour leader kah, apalagi jamaah,
Jangan sampai pesan anak pribadi, jangan sampai dihadapi sendiri. Tapi lebih baik beritahu kepada tour leader yang ada, beritahu kepada pihak travel atau kafil. Kalau perlu, kalau memang dikira bahwa itu akan memberikan dampak yang sangat besar, dampak seperti akan masuk penjara misalnya, maka minta pertolongan dengan KJRI mungkin, ya, dengan atas Indonesia yang ada di Kerajaan Saudi Arabia, dari kedutaan atau atase, yang dengan demikian insya Allah bisa mencoba setidaknya meringankan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pengalaman menarik yang sangat luar biasa, yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, ya hanya karena permasalahan simpel, apalagi perbuatan yang sifatnya kriminal, gunting kiswah misalnya, ya, terus mau nyoba nyolong penutupnya makom Ibrahim yang aneh-aneh, jangan coba-coba, ya. Kalau cuman ngonten saja diupload dan viral dan itu menjadi masalah di mata mereka, itu berdampak untuk nginep setidaknya 2 pekan di selnya Saudi Arabia, sebaiknya kita berhati-hati di dalam segala aktivitas kita selama di sana. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi antum, bagi kita semuanya, dan semoga pengalaman buruk saudara kita Jack ini tidak berulang kepada antum dan kepada teman-teman yang lainnya juga, termasuk juga kepada beliau sendiri. Jangan sampai 2 kali, ya. Pengalaman yang begitu indah, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.